Halo teman-teman. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang komunikasi. Sebelumnya, apa itu komunikasi? Nah, saya baru tahu, komunikasi itu adalah sesuatu pemberitahuan, sesuatu hal yang bahagia dan lain sebagainya antara kedua belah pihak. Ada pembicara dan ada juga pendengar. Nah, di saat ini, bagian kita tuh di mana, teman-teman? Apakah pendengar dan apakah si pembicara? Nah, sekarang teman-teman, kita telah mengetahui apa artinya komunikasi. Nah, apakah teman-teman berada di posisi mana? Pendengar atau pembicara? Akan tetapi, posisi di bagian posisi ini, ada posisi yang menurut saya itu berat, yaitu posisi pendengar. Mengapa demikian? Ada di antara kita memiliki luka, memiliki itu luka kecil maupun luka yang besar. Dan bahkan sampai-sampai dia tidak dapat berkata lagi, sampai segitunya luka yang dia alami. Memang menjadi seorang pendengar itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kita juga tidak dapat pungkiri bahwa setiap kita juga memiliki masing-masing luka. Baik itu luka yang personal, luka yang universal. Karena pada bagian itu suatu hal yang masing-masing dimiliki oleh orang. Nah, di sini teman-teman mari kita belajar, mari kita memahami untuk dapat mendengarkan setiap orang-orang yang memiliki luka tersebut supaya kita dapat menjadi berkat di tengah-tengah mereka teman-teman. Nah, kadangkala teman-teman, kita juga harus menjadi sebagai pembicara di antara mereka yang sedang terluka. Karena mereka juga membutuhkan itu motivasi, membutuhkan dorongan, dan membutuhkan hal-hal positif yang mengarahkan mereka tentu. Nah, di sini kita juga tidak hanya mendengarkan, kita juga harus dapat memberikan motivasi teman-teman. Nah, supaya mereka dapat mengerti bahwa mereka itu berharga, mereka itu sangat penting di dalam dunia ini. Karena satu, nyawa itu sangat berharga dibandingkan apapun. Nah, di dalam Alkitab teman-teman, ada ayat mengatakan mendengarkan. Nah, di mana? Yaitu di Amsal pasal 1 ayatnya yang kelima. Mengatakan bahwa, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, dalam sini teman-teman, kita alangkah baiknya mendengarkan sesama kita. Kita alangkah baiknya mempertimbangkan ketika kita berbicara. Karena kita mendengarkan, itu seakan-akan kita akan belajar dari dia, belajar dari pengalaman-pengalaman dia. Dan sehingga ketika kita berhadapan dengan masalah yang sama persis dengan masalahnya dia, kita tidak takut lagi, kita tidak curiga lagi, apa sih masalah yang akan aku hadapi? Apa sih solusi yang akan aku hadapi setelah saya mengenal permasalahan yang persis sama yang dihadapi oleh teman kita tersebut. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan dari awal, komunikasi itu adalah antara pembicara dan pendengar. Nah, di sini kita perlu tahu posisi kita di mana. Apakah kita sudah menjadi pembicara yang benar dan baik? Dan apakah kita sudah menjadi pendengar yang baik dan benar? Mengapa demikian? Karena komunikasi itu sangat penting untuk kita saat ini dan di masa depan yang akan datang. Karena ketika kita menjalani dan mendapatkan komunikasi yang baik, itu sebenarnya kita dapat mengayomi masyarakat dan bagi jangan ke masyarakat, teman-teman di sekitar kita, kita dapat merangkul orang-orang yang terluka dan orang-orang yang mengalami hal-hal yang sedang merasakan ketidaknyamanan di antara mereka teman-teman. Sekarang kita telah mengetahui komunikasi itu betapa pentingnya di dalam kehidupan kita. Saat ini saya berada di perpustakaan Ekumeni. Nah, teman-teman, di belakang saya ini ada banyak buku teman-teman. Nah, buku beda ya. Ya, di sini tersedia banyak informasi. Di sini banyak tersedia apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tetapi, apakah ini dapat dimanfaatkan ketika kita hanya tinggal diam, hanya tinggal tidur, main game, dan lain sebagainya. Ketika kita meluangkan waktu kita untuk membaca buku ini, buku ini, itu sebenarnya kita menambah ilmu dan komunikasi kita akan semakin membaik. Nah, untuk itu teman-teman, marilah datang di Ekumeni